warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Kepada Bapak Kepala Sekolah saya ucapkan terima kasih atas dukungannya sehingga saya bisa melakukan kegiatan diseminasi budaya positif yang insya Allah akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Guru beserta staf tenaga kependidikan di SDN Sukajaya 02 ini. Pendidikan ini merupakan bagian dari program pendidikan guru penggerak yang mengharuskan calon guru penggerak ini untuk melakukan diseminasi atau menyebarkan pemahaman positif tentang apa yang sudah didapatkan dari program pendidikan guru penggerak yang telah kita pelajari. Berdirinya saya di sini bukan berarti saya lebih baik, bukan berarti saya lebih pandai, tapi di sini saya hanya berusaha untuk menyebarkan apa yang sudah saya dapatkan dan mungkin saya rezekinya lebih dulu, ya. Dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyediakan waktunya untuk bisa menghadiri diseminasi ini. Hari ini hari Kamis tanggal 26 Oktober, saya berusaha untuk melakukan pemberian pemahaman tentang penerapan pengalaman budaya positif yang ada di sekolah kita, yang insya Allah bisa diterapkan. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar segala macam yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita di masa depan. Kita membaca basmalah bersama-sama agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum kita beralih ke materi, baiknya untuk memupuk jiwa nasionalisme kita sebagai rakyat Indonesia, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Saya mohon Bapak Ibu Guru untuk bisa berdiri untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita sebagai rakyat Indonesia. Indonesia tanah airku, di tanah tumpah di sanalah aku berdiri dari Bandung ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah, terima kasih untuk Bapak Ibu. Saya persilakan untuk duduk kembali. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, jiwa nasionalisme kita tumbuh dan insya Allah kita lebih siap untuk bergerak ke kegiatan yang lebih baik untuk hari ini. Dan sebelum saya ke materi, saya persilahkan untuk Bapak Kepala Sekolah melakukan sambutan pada Bapak Bahrudin. Saya persilahkan. Sini bareng itu. Duduk mau duduk. Hah?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Rasulillah, amma ba'd. Bapak, Ibu, guru yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa beraktivitas di SDN Sukajaya 02 yang alhamdulillah saat ini kita sama-sama dalam rangka apa ini? Ya, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Ini sebenarnya bukan baru ya, cuma kita barangkali baru gitu kan hal ini. Maksudnya apa di sini menyebarkan? Tentunya pengalaman ya, pengalaman kita yang positif tentang budaya yang ada di lingkungan kita masing-masing. Alhamdulillah kita di sini telah sama-sama kita lakukan ya, telah sama-sama kita lihat guru penggerak kita ini nanti beliau terlebih dahulu untuk menuntut ilmu kemudian disebarkan ke lingkungan kita, mudah-mudahan. Kemudian yang lain juga jangan diam saja. Kalau kitanya nggak bergerak, diam pasif, otomatis nggak bisa pemerintah mengangkat dengan mudahnya. Alhamdulillah ada sekarang guru penggerak kita di SDN Sukajaya yaitu angkatan 9 CGP, calon guru penggerak. Tapi udah sampai di sini, mudah-mudahan kita doakan supaya terus maju dan bergerak dengan arah yang positif. Positif itu apa sih? Yang bisa nanti kita ambil manfaat yang baik. Mudah-mudahan. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW minal zulumati wan nur, yang membawa kita umatnya dari alam jahiliyah dengan keimanan pada saat ini. Amin. Mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mari kita dukung ya. Kita dukung guru penggerak kita ini, kita tuntut dan kita dukung dan kita tuntut ilmunya yang dia dapat itu disampaikan ke kita. Buat apa? Buat anak didik kita. Agar kelak anak didik kita bersaing itu dengan saingan yang positif, yang baik. Ternyata sekarang kan banyak hal-hal yang negatif. Ada perundungan ya, anak-anak berantem, anak-anak dibully, kemudian banyak yang lain. Sehingga pemerintah menyanangkan yaitu membuat tim khusus untuk apa? Penanggulangan kekerasan. Alhamdulillah SD kita sudah membuat surat atau SK untuk tim. Tugasnya yaitu guru-guru dan kepala sekolah dan semua wali murid ikut serta dalam rangka untuk penanganan kekerasan. Karena tidak bisa dibawa sendiri. Ya, nggak bisa dibawa sendiri, makanya kita buat tim. Mudah-mudahan kita membuat tim dalam rangka bukan kita ingin ada kekerasan, tapi kita siap terlebih dahulu. Jangan udah terjadi baru kita bisa melaksanakan. Kemudian berikutnya, ya supaya lebih semangat ya untuk nanti disampaikan ilmunya, jangan sungkan-sungkan, jangan semangat. Dengan adanya semangat, insya Allah ilmunya manfaat. Ilmu itu kalau loyo nggak semanfaat, nggak
Kalau tidak semangat, nanti ilmunya nggak semangat, gitu-gitu aja. Karena dengan adanya semangat kita maju, bangkit kembali dengan pemahaman, apalagi ini adalah budaya yang positif yang nanti insya Allah kita ambil yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita. Sekali lagi saya mohon maaf apabila yang saya sampaikan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru penggerak. Bapak mohon maaf ya, dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Masih semangat? Insya Allah Kak, semangat untuk terus menuntut ilmu, untuk terus maju agar bisa memberikan tuntunan terbaik untuk para peserta didik kita. Nah, oke, kita langsung ke materi ya, Ibu. Untuk awal, saya ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, Bapak Ibu guru setuju nggak dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman itu benar nggak bisa mendisiplinkan anak? Belum tentu. Iya. Berarti apa yang mendasari anak untuk bersikap disiplin? Secara baik-baik. Nah, memberi suri teladan, mencontohkan, dituntun, ya. Berarti Bapak Ibu kurang setuju ya dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Karena pada dasarnya ini semua berasal dari faktor intrinsik anak ya. Dan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Bisa? Setuju? Ya, jadi lebih baik konsekuensi yang kita berikan atas kesalahan anak itu ya merupakan hal yang positif ya. Jadi anak lebih terpacu. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Bapak? Setuju, berarti mayoritas setuju ya. Oke, nah kita beralih ke budaya positif. Budaya positif itu berasal dari kata budaya dan positif. Budaya adalah suatu kebiasaan yang akhirnya menjadi budaya dalam kehidupan kita. Kalau positif, apa Bu? Ya, kegiatan yang baik, terpuji itu ya. Jadi budaya positif itu bisa dikatakan sesuatu kebiasaan yang baik yang bisa dilaksanakan oleh setiap orang. Nah, konsep inti dari budaya positif ini ada 8, sorry. Ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi hidup manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini semua merupakan proses yang akhirnya bisa mendisiplinkan anak. Kita harapannya seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu dari 8 inti ini. Nah, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Coba ada yang bisa menjelaskan apa itu belajar? Ayo, Bapak Ibu. Apa itu belajar? Anak mau kemana? Doni kamu mau kemana? Saya mau ke sekolah Bu, mau ngapain? Mau belajar. Nah, apa itu belajar? Ya Pak? Yang tadinya berbisa. Ya. Dari sesuatu yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Ya, saya mau belajar masak sama Mbak. Nah, berarti saya berusaha untuk tadinya saya nggak bisa masak jadi bisa masak. Ya, ini merupakan perubahan paradigma belajar. Itu pengertian belajar. Jadi pada dasarnya belajar itu adalah suatu proses yang dilaksanakan untuk mengubah perilaku siswa, perilaku individu dari yang tidak bisa jadi bisa, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan yang tadinya tidak mengerti jadi mengerti. Nah, perubahan paradigma. Coba Bapak Ibu semua mengepalkan tangannya.
filosofi apa yang Bapak Ibu dapat dari kegiatan mengepal tangan ini? Bayangkan Bapak Ibu memiliki sesuatu yang sangat berharga, yang Ibu jaga sangat kuat untuk tidak diambil oleh si ini, oleh si itu. Nah, rekan sejawat Ibu, rekan Ibu atau orang-orang sekitar Ibu, Bapak berusaha untuk membuka kepalan tangan Ibu dan mengambil apa yang ada di kepalan Ibu. Kira-kira Ibu mau nggak membuka sesuatu yang berharga ini Ibu lepaskan untuk orang lain? Berarti pelit, Bu. Iya. Lihat. Ya. Oh iya, karena terlalu mempertahankan sesuatu bisa melukai diri. Itu filosofinya. Ada lagi, Pak Saudara? Mempertahankan. Nah, jadi gini, Bapak Ibu punya sesuatu yang sangat berharga, yang saya harus menjaga sekuat tenaga nih. Jangan sampai diambil sama Bu Milda. Jangan sampai diambil sama Bu Mila. Berarti itu apa? Faktor intrinsik yang ada di diri kita. Kalau yang merayu nih, ayolah kata Bu Anes, Bu Adi buka itu, nanti saya jajanin deh kegacoan gitu. Ya, terus misalkan ada lagi si A, buka nggak deh? Kalau nggak buka, nanti nggak saya bukain pintu kantor misalkan. Nah, itu termasuk ancaman. Nah, ancaman, pujian, rayuan itu merupakan faktor intrinsik. Motivasi ekstrinsik apa? Intrinsik itu sesuatu yang ada dari diri kita. Tadi siapa yang memegang? Saya tanya Bu Lena megang ini. Enggak, saya nggak akan melepaskan. Mau Bu Anes ngancam saya, Bu Bila ngerayu saya, mau diajak ke toko emas syukur, bodoh amat. Saya nggak akan terpengaruh. Nah, itu adalah faktor intrinsik dari dalam diri. Kalau ekstrinsiknya apa? Dari luar. Nah, intinya perubahan paradigma belajar kita itu tergantung apa yang ada dalam diri kita. Ya, tergantung faktor intrinsik dari diri kita. Kalau kita mau cari ilmu lebih banyak, ayo kita terus berusaha. Kalau kita terpengaruh dari orang lain, entah itu cacian, entah itu pujian, itu akan memberikan hal yang negatif juga untuk kita. Jadi segala sesuatu itu memang dipengaruhi oleh dua faktor, intrinsik dan ekstrinsik. Tapi sesungguhnya itu adalah kekuatan intrinsik diri kita, dari diri kita, motivasi kita mau berubah atau enggak. Itu adalah paradigma belajar saat ini. Jadi kita membantu siswa dalam hal ini. Kita membantu siswa itu untuk memberikan pengaruh atau motivasi secara ekstrinsik untuk memberikan pengaruh positif kepada mereka dalam bentuk intrinsik yang akan keluar dari mereka. Jadi motivasi mereka itu terbangun dari sesuatu pengaruh atau suri tauladan yang kita berikan sebagai seorang pendidik. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Ya, itu termasuk filosofi dari kegiatan kepalan tangan. Nah, perubahan paradigma ilusi kontrol atau ilusi kontrol ya, teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pembelajaran dulu memang cenderung teacher centered ya. Jadi guru apa-apa guru ceramah, guru yang menjelaskan, guru yang mendemonstrasikan. Tapi sejak adanya revolusi pendidikan lah bisa dikatakan seperti itu, Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya mengajarkan kita untuk semua berpusat pada siswa, student center. Karena apa? Pada dasarnya yaitu kita cuma harus menggali motivasi intrinsik yang ada dalam diri siswa agar bisa mengembangkan dirinya, mengembangkan kemampuannya untuk bisa menjadi manusia merdeka yang sesungguhnya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, ini akan berpengaruh dan ini berhubungan dengan posisi kontrol. Nanti akan kita bahas di 5 posisi kontrol dulu. Jadi kritik dan membuat orang merasa bersalah itu malah akan membuat
siswa kita itu down. Jadi pada dasarnya memang Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita untuk memberi tuntunan kepada siswa, bukan ancaman. Ya memang nggak memungkiri ya. Saya juga sama. Kadang ketika udah habis apa ya? Udah habis akal lah untuk ini gimana ngajar anak-anak ini ya supaya bisa disiplin. Tapi ya pasti posisi kontrol hukuman ini, penghukum ini memang jadi senjata utama. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Sebenarnya untuk penguatan positif itu memang bermanfaat ya, karena pada dasarnya sesuatu, kata Allah itu menurut Allah tidak ada yang sesuatu yang baik itu akan berjalan sia-sia, pasti ada manfaatnya, entah itu hari ini, entah itu besok, entah itu tahun depan, pasti akan ada efeknya untuk kita sebagai makhluk sosial. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu tidak boleh kita gunakan sebagai orang tua. Doni bangun sholat, maknya goleran lagi. Nah, itu termasuk ya, itu termasuk pemaksaan, dan itu nggak akan mengembangkan budaya positif ada pada anak. Jadi lebih kepada malah anak pikirnya bagaimana mau ngajarin, situnya ada tidur lagi, gitu ya bahasa kasarnya ya. Jadi sebenarnya kita sebagai guru, sebagai orang tua itu untuk pendidikan anak itu lebih ke suri tauladan ya. Seperti halnya ini kan yang tiga filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sekarang terus dipakai oleh anak. Ingar sosun tulodo, ingmat dia mangun karsa, tuturi handa, yani ingar so sungkulodo. Jadi yang di depan jadi panutan. Jadi suri tauladan kita sebagai orang dewasa dibandingkan dengan anak-anak, kita sebagai teladan. Ya, ingar so sungkulodo. Gurunya nyuruh nyapu, gurunya ngeliatin aja. Anak saking aja nih saya di kelas, saya ingat nanti masa depan. Ingat anak kita itu nanti akan mengingat kegiatan sekarang yang mereka rasakan. Ya. Dan itu suri tauladan. Kalau iman dia mau karsa, yang di belakang mendorong ya. Kita walaupun ada di belakang mereka, kita berusaha memotivasi. Kita terus memotivasi siswa. Kalau misalkan siswa itu malas atau nggak semangat untuk belajar, guru harus mencari cara untuk bisa meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran. Yang terakhir, tuturi handayani, yaitu ya kita sama-sama saling membangun ya. Intinya kolaborasi lah dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini merupakan bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau ini sangat mendalami pendidikan sampai rela, beliau ini bangsawan ya, sampai rela menyamar jadi seorang yang tidak punya apa-apa untuk bisa mengetahui nih gimana sih pendidikan di daerah saya. Akhirnya beliau mendirikan taman siswa. Beliau mengajak semua masyarakat yang nggak sanggup untuk belajar, untuk membiayai pendidikan. Akhirnya beliau dengan pemikiran hebatnya tentang pendidikan. Nah, sampai sekarang jasa beliau dipatrikan dalam peringatan Hari Pendidikan setiap tanggal 2 Mei ya. Pendidikan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memimpin diri sendiri. Cuma intinya paksaan ya. Kalau motivasi intrinsik dari anak itu tidak ada. Ya, kita sebagai orang dewasa mah ya intinya pertama sosialisasi, kedua suri tauladan, yang ketiga tawakal gitu. Ya, nggak usah maksa-maksa. Belajar ya. Kalau motivasi intrinsik anak itu nggak ada dan mereka itu sudah pikir negatif sama kita, kamu aja cuma nyuruh, nah pasti itu akan membentuk karakter yang negatif pada siswa tersebut, termasuk anak kita. Nah, ini perubahan paradigma. Tadinya stimulus respon yang digunakan, sekarang teori kontrol. Nah, pada pembelajaran sebenarnya siapa yang memiliki kontrol? Kalau pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi paksaan.
Jadi stimulus respon ini untuk mengubah orang itu dengan harus sesuai dengan keyakinan kita, apa yang kita percaya. Ya, seperti halnya siswa. Kadang pembelajaran matematika ya ada cara pembagian bila operasi hitung campuran bilangan desimal misalnya. Kita sebagai guru menjelaskan caranya nih diubah jadi pecahan biasa dulu misalkan. Tapi siswa dapat ilmu dari YouTube atau dari tempat lesnya. Saya ubah jadi pecahan itu Bu, dari persen. Ya, kita sebagai guru nggak bisa menyalahkan. Kita harus menyiapkan atau kita harus mengetahui metode yang mereka lakukan. Kalaupun memang salah, kita bisa melakukan pendekatan. Jangan langsung nol aja. Mereka kaget. Jadi intinya kita harus bisa menyamakan persepsi dengan peserta didik dan wali murid ya tentunya. Kalau teori kontrol, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau teori stimulus respon, orang itu harus sama dengan saya. Tapi teori kontrol itu lebih kepada pemahaman kita. Ya, kita harus memahami orang karena jadi intinya apa? Empati ya. Kita harus menempatkan diri kita pada mereka. Kita jangan menjudge orang buruk padahal kita nggak tahu sisi mereka di belakang itu bagaimana. Yang kedua, perilaku buruk menurut stimulus respon itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu dulu stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini akan berhubungan dengan penyelesaian masalah terhadap apa yang dialami anak. Anak tidak mengerjakan PR, anak terlambat, ya, terus anak ketiduran, anak tidak upacara. Itu jadi setiap kesalahan siswa sebenarnya kita tidak boleh langsung melihat kesalahan itu, tapi pasti ada alasan di balik kesalahan mereka. Misalkan kesiangan karena semalam saya bantu orang tua saya Bu nyiapin dagangan. Nah, kita di situ harus melakukan pendekatan. Nah, itu adalah pendekatan segitiga restitusi. Nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Sekarang yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut stimulus respon. Jadi lebih kepada keyakinan, saya mah nggak bisa apa-apa. Jadi saya mah ikutin kata orang aja. Nggak ada motivasi intrinsik dari kita. Saya bisa nih, saya nggak mau ikut-ikut orang. Misalkan si A main FF gitu, anak sekarang kan lagi viralnya gitu. Nah, anak kita itu harus kita beri bekal, harus punya keyakinan sendiri. Jadi kalau menurut mereka itu nggak baik, nggak usah diikutin. Apalagi sekarang SMP, SMA banyak tawuran gitu ya. Nah, kalau teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi motivasi intrinsiknya lebih terlihat. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Itu kadang aksi yang kita ambil. Kita udah ngajak anak untuk misalkan fokus belajar, tapi ketika siswa itu agak susah untuk fokus, kadang kita ayo cepat, kalau nggak bisa ya udah kalian udah istirahat, teman kalian udah istirahat, kalian diem di sini sambil ngerjain tugas. Nah, itu termasuk pemaksaan. Ya memang nggak terlepas dari kegiatan sekarang ya, saya juga sama. Nah, tapi kita berusaha untuk ya sedikit menggeserlah keyakinan kita tentang hal itu. Boleh diminum sambil diminum Bapak Ibu. Ya, tetap ya Pak, kita harus punya standar. Ini siswa saya seperti KKN kan, siswa saya minimal segini nih ya, kita harus punya standar sebagai guru. Ya tujuannya, jadi intinya tujuan, nanti kita punya standar, baru ada konsekuensi. Yang untuk teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi memang dimanapun kita berada pasti membutuhkan kolaborasi dengan semua pihak. Di sini di sekolah kita butuh kolaborasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, dengan wali murid. Jadi kita nggak bisa abaikan mereka.
Dan di kelas kita punya siswa yang bisa kita mintain bantuan untuk mencapai tujuan yang kita harapkan dari suatu pembelajaran. Nah, yang terakhir, model berpikir menang atau kalah itu pilihan. Kalau teori kontrol itu model berpikirnya menang dengan sama-sama menang jadinya win-win solution. Jadi gimana? Ya seperti hal tadi matematika, ya mau cara yang ini atau cara A maupun cara B, ketika tujuannya sama, ya intinya itu tidak bisa dipersalahkan. Yang penting kita bisa memberikan penjelasan kepada siswa bagaimana ada cara, ada 2 cara loh untuk mencapai tujuan itu. Iya. Seperti anak persoalan itu dari biasa kemudian jadi persen kan. Masing-masing kan beda cara. Tapi kan semuanya bagus. Yang penting kita ada arah. Ya intinya sama ya Pak ya. Yang penting kita intinya mah standar lah, kita punya standar dari sesuatu tujuan yang kita ingin capai. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Antuk ya Bapak Ibu. Bu Bila punya ice breaking apa ST? Nah yang kedua itu disiplin positif. Ya memang disiplin itu ya agak susah. Saya juga akui kegiatan untuk menjadi orang yang disiplin itu agak berat banget. Ya intinya ya kita saling kolaborasi lah aja gitu. Karena manusia itu nggak bisa berdiri sendiri intinya. Ya motivasi kita ya Pak. Kepala tangan, ya. Ini bisa kita jadikan acuan ya Pak. Rayuan, hardikan, bodoh amat. Yang penting tujuan saya tercapai selama positif. Nah, disiplin ini berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Jadi, ya manusia memang nggak pernah terlepas dari kegiatan belajar. Nggak akan bisa ya. Setiap harinya kita pasti menemukan masalah baru. Ya, nah itu juga termasuk proses pembelajaran kita secara non formal. Mungkin kalau di sekolah kita, aduh susah banget kerjain ini, aduh pusing banget kerjain kimia. Nah sekarang kita, saya udah selesai nih sekolah, udah S1, udah S2, tetap aja yang namanya proses belajar itu dibutuhkan oleh setiap manusia sampai kita wafat ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya intinya memang kita butuh belajar dan kesadaran diri kita sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, coba Bapak Ibu pernah memberikan reward untuk anak? Ya setiap hari. Berupa apa Bu Bila? Ucapan verbal ya. Contohnya apa Bu? Semacam kayak dia kan berhasil praktik caranya ya, praktek ya dengan rapi, cepat. Nah kita kasih ungkapan-ungkapan yang pujian untuk memotivasi siswa yang lain. Siswa kelas rendah. Iya, lagi siswa kelas rendah dia paling senang dipuji. Ya. Apalagi dengan bunda Ya terima kasih. Ya. Apa? Hadiah gitu Pak. Hadiah kalau kita pakai hadiah nggak usah besar, senang banget. Ya, jadi siswa ya jangankan siswa, kita aja yang udah umur segini, kalau dia kepala sekolah besok bilang besok makan pepes, udah senang banget. Boleh nasi pergi. Iya. Iya betul. Nah sekarang kita kembali lagi Pak ya. Sebagai pendidik kita mempunyai tujuan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu lebih pada apa? Keyakinan diri seperti disiplin, tanggung jawab, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.
memang sekarang harus diterapkan di sekolah itu ya Bapak Ibu. Saya juga baru tahu kalau kegiatan MPLS kita selama 1 minggu itu ya memang harus siswa itu benar-benar dikenalkan dengan situasi sekolah. Terus kalau yang udah kelas 5 mau gimana? Ya udah kita adakan kegiatan kayak membuat keyakinan kelas. Nanti ini akan ada. Jadi keyakinan kelas itu lebih kepada ayo coba kira-kira apa nilai kebajikan yang kita sepakati di kelas ini supaya pembelajaran kita berlangsung nyaman. Nanti anak disiplin Bu, bagaimana contohnya? Disiplin misalkan datang tepat waktu. Ya, boleh. Terus keagamaan Bu, apa keagamaan kegiatan positifnya? Berdoa dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran itu harus. Ya. Jadi melalui nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang kita sepakati dengan siswa tentunya. Jadi mereka itu lebih mengenal, oh itu aturan yang kemarin saya buat loh sama Ibu Ade. Itu aturan yang saya buat loh. Mohon maaf, bukan aturan, keyakinan kelas. Kalau aturan itu dari atas ke bawah, dari guru ke siswa. Jadi siswa nggak diikut sertakan, tapi kalau keyakinan kelas kita sama-sama diskusi sama siswa. Kira-kira apa ya tentang tanggung jawab. Berarti kita harus mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, jadi anak terbiasa. Oh, contoh perilaku tanggung jawab itu seperti ini. Jadi mereka jadi bukan hanya sebatas teori, tapi mereka tahu dari teori dan praktiknya. Ya, itu termasuk kegiatan disiplin positif. Ini adalah makna disiplin ya. Tadi sudah dijelaskan. Sekarang nilai kebajikan universal. Nah, tadi adalah berhubungan dengan keyakinan kelas. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Pasti ya setiap manusia itu pasti memiliki tujuan. Oh, saya mau jadi presiden, saya mau jadi anggota DPR, kerjanya 5 tahun dapat pensiunan seumur hidup. Ya, gitu ya Pak Saudara. Ya, saya belum tahu didapat pensiun atau enggak. Ya, nilai-nilai tersebut bersifat universal, umum ya, dan lintas bahasa. Iya, harus semangat Pak. Oke, kita kembali ya lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi menurut Dr. William Glasser pada teori kontrolnya itu setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Saya melakukan kegiatan ini punya tujuan untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak. Nah, saya mengikuti calon guru penggerak ada tujuan apa? Saya ingin dapat ilmu yang tadinya benar-benar saya buta. Oh, ternyata ada manfaatnya loh kita kegiatan berdiri, anak berbaris di depan, periksa buku, itu melatih kedisiplinan, melatih tanggung jawab anak untuk selalu menjaga kebersihan. Bagaimana ada jadwal piket, itu berusaha mengingatkan anak untuk bertanggung jawab. Ya. Jadi setiap pembelajaran yang ada di kelas ini kita harapkan bisa berdampak positif untuk siswa dan kita sendiri sebagai seorang guru. Ya, jadi ada tujuan tertentu dari suatu perbuatan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Gossen tahun 1998. Ini lebih ke keyakinan kelas tadi ya, karena pada dasarnya keyakinan yang dibangun oleh dua individu atau dua kelompok itu akan lebih baik daripada peraturan. Pasang suami istri, kalau cuma suaminya ngajakin ayo nikah, istrinya mau, istrinya belum mau, terjadi nggak? Calon istrinya mohon maaf, nggak terjadi. Tapi ketika ada kesepakatan, yuk nikah, kalau nanti kita susah senang bersama kita jalani. Nah, itu termasuk kesepakatan. Nanti enak. Besok suaminya pulang nggak bawa uang juga. Saya itu. Ya, suami pulang ke rumah nggak bawa uang juga. Iya.
Iya. Momentumnya udah kuat, belum tahu mau kagak. Iya. Cuma ada. Ya, pada dasarnya gitu ya Pak, kesepakatan. Pada sama halnya dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas kan dibuat kesepakatan antara guru dan anak. Jadi lebih kena ya Bu. Jadi untuk tahun depan baiknya kita sama-sama ketika kegiatan MPLS itu jangan langsung belajar. Kita buat kesepakatan dengan antara siswa dengan guru kelasnya apa nih nilai kebajikan yang kita harus lakukan setiap harinya itu dari kelas ini. Nanti boleh ikut sertakan guru agama untuk memberikan dalil-dalil ya. Jadi lebih mengena. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, sekarang memang tujuan pendidikan itu selalu diikutsertakan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Ada 5 dimensi ya dari profil, 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini lebih kepada dimensi antara manusia dengan Tuhan. Ya, dia yang pertama ya. Dan berakhlak mulia itu kita hubungan antara manusia dengan manusia. Itu yang memang dasar dari tujuan pendidikan, yaitu kita sebagai makhluk itu nggak bisa menghilangkan atau melepaskan Tuhan dari kita. Karena apa sih kita tanpa Tuhan? Apa sih kita tanpa bantuan Tuhan? Mau kita nangis darah kalau kata Allah belum waktunya ya belum. Gitu. Intinya kita selalu meminta atau tidak boleh melepaskan diri kita dari dari ridhonya Tuhan lah. Bagaimana caranya kita bisa terus merayu Allah untuk bisa menaikkan diri kita menjadi manusia yang lebih baik lagi setiap detiknya, bukan setiap harinya. Dan berakhlak mulia. Nah, ini emang agak susah. Kalau lagi duduk begini mah nggak kelihatan, itu bukan akhlak. Akhlak itu adalah sesuatu yang terjadi atau reaksi spontan. Kalau menurut agama, reaksi spontan dari suatu kegiatan. Bulena, saya cubit. Nah, tuh, Bulena merong. Itu akhlak. Ya. Kalau lagi jelas lagi duduk diam santai, belum kelihatan akhlaknya. Tapi ketika diterjang suatu masalah, akhlak seorang itu bisa terlihat. Ya, jadi insya Allah kita sebagai seorang guru bisa membantu siswa untuk menjadi manusia yang bertakwa pada Tuhan dan berakhlak mulia. Yang ketiga, mandiri, bernalar kritis. Jadi siswa itu bisa meningkatkan motivasinya untuk mencari tahu dari segala informasi dari berbagai sumber. Yang keempat, berkebinekaan global. Jadi walaupun kita berbeda-beda suku, agama, bangsa, tetap kita meyakini bahwa Indonesia adalah identitas kita. Yang kelima, bergotong royong. Jadi intinya kolaborasi. Kalau bergotong royong itu nggak lepas dari kolaborasi. Dan yang terakhir ini kreatif. Nah, untuk menjalani kehidupan yang sekarang sudah diwarnai dengan digitalisasi, segala macam kegiatan itu dipengaruhi oleh internet, online. Nah, sekarang aja sampai pasar Tanah Abang menjerit. Karena apa? Karena perkembangan teknologi yang begitu pesat, sehingga ya siapa yang mau maju ya mereka mencari cara untuk bisa mengenalkan produknya secara online. Tapi kalau yang orang pasar Tanah Abang mau teriak-teriak bagaimanapun, kalau mereka nggak mau berkembang, mau Shopee ditutup, mau Lazada ditutup, ya berikutnya akan ada banyak online shop yang muncul. Iya, jadi intinya perubahan apa yang mereka inginkan. Jadi motivasi dirinya ya, kembali lagi ke motivasi intrinsik manusia. Yang ketiga, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Tadi dari inti disiplin, dari 6 pokok inti dari kebudayaan positif. Nah, ketika kita melakukan sesuatu,
pasti ada sesuatu kebutuhan yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia itu ada yang ingin dihargai, bertahan hidup. Kita mencari rezeki untuk bertahan hidup, untuk rasa ingin dihormati. Kita menghormati orang lain, pasti kita juga ingin dihormati orang lain. Terus rasa penguasaan bagaimana Bu? Ketika siswa nih misalkan ada geng-gengan, kadang siswa itu merasa bangga, si dia ikut saya. Nah, jadi lebih kepada kebutuhan dasar mereka atas kebutuhan penguasaan. Yang keempat itu kesenangan. Bolehnya main TikTok itu untuk memenuhi rasa kesenangannya ya, kebutuhan kesenangan. Ya, Bu bilang ke toko emas misalkan. Nah, itu memenuhi kebutuhan dasar. Oh, saya pengen senang nih gitu. Jadi saya ya, Reward diri sendiri. iya, itu termasuk pemenuhan dasar kebutuhan manusia. Itu ya, jadi ada bertahan hidup, ada penguasaan, kesenangan, dan tadi kesenangan. Nah, itu juga tidak bisa kita lepaskan dari siswa. Kadang kesalahan siswa itu ada dasarnya dari kebutuhan dasar ini. Misalkan kita lagi dijelasin, si siswa bolak-balik ke kamar mandi. Apa sih yang kamu lakukan? Pipis bolak-balik. Nah, pada dasarnya mungkin mereka ingin diperhatikan, ingin dihargai, ingin dilihat. Gitu. Terus kadang mereka bercanda kayak guru menjelaskan. Nah, itu kadang mereka lagi butuh pemenuhan kebutuhan dia atas kesenangan. Cuma tugas kita sekarang itu sebagai penuntun, ini ada tempatnya loh nanti ketika istirahat, ya gitu. Jadi sebenarnya kita nggak bisa memaksakan orang untuk tidak memenuhi kebutuhannya. Iya, kita cuma bisa memberikan arahan. Seperti halnya saya, ya kadang nggak bisa terlepas, pengen nonton film India lagi. Ya itu pemenuhan kebutuhan kesenangan. Tapi ingat lagi, bazir waktu saya mungkin. Tapi nggak apa-apa, sesekali wajar. Karena manusia memang bisa menghilangkan kepenatannya dengan pemenuhan kebutuhan atas kesenangan itu. Ya, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup ini mengenai makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini merupakan kebutuhan primer ya. Ya, kita mencari rezeki atau bekerja, pasti kita tujuan utamanya untuk bertahan hidup. Punya uang, ya langsung aja cari apa kira-kira kebutuhan dasar kita. Nah, itu. Nah, yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa dipedulikan, berbagi, bekerja sama, itu termasuk rasa memenuhi kebutuhan dasar ingin diterima. Yang ketiga, penguasaan. Ini lebih kepada harga diri. Harga diri, keinginan untuk dianggap, kemampuan untuk memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, ini kebebasan. Ini lebih kepada kemandirian, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru. Itu pasti seseorang itu pasti ingin mencoba hal baru dalam hidupnya, cuma kadang terbentur dengan rasa ketakutan. Nah, terakhir itu kesenangan, lebih kepada bermain, main HP, ya, dan pokoknya segala macam pemenuhan atas kebutuhan kita untuk menghilangkan kepenatan atas sesuatu yang kita jalani sehari-hari. Nah, ini adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5 ya Bapak Ibu. Menghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, manajer. Bisa membedakannya? Nah, jadi dari kelima posisi kontrol ini, masing-masing memang tujuannya untuk memperbaiki atau menyelesaikan masalah siswa, tapi caranya yang berbeda. Penghukum lebih kepada pemberian hukuman. Nah, bisa Bapak Ibu saksikan dalam video berikut. Ini beberapa
aplikasi atau penerapan seorang guru TU ini ya BK ya, guru BK terhadap anak yang telat. Nanti ada berbagai macam posisi. Nah, ini sebagai penghukum. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Nambah. Pergi sana lapangan basket. Tadi penghukum, sekarang posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Ya, jadi membuat siswa merasa Duh, bersalah. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Sekarang posisi teman, tetap kesalahannya sama, yaitu siswa terlambat. Jadi cuma caranya aja, penyampaiannya yang berbeda. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat Kapan lagi ya sebagai saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, posisi pemantau atau monitor. Naren! Mari lulus. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas
kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Si manajer. Yang kaget terakhir ini Naren. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa minta alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, itu merupakan 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam mengatasi permasalahan siswa. Coba, Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol apa yang sering kita lakukan di sekolah atau di kelas? Pendekatan, berarti teman. Pendekatan kayak semacam gini, siswa terlambat untuk contohnya kelas 1 kan nggak mungkin kamu kenapa terlambat, nggak mungkin kan. Jadi kita seolah-olah menjadi guru itu pendekatan kayak video tadi itu teman Ya, jadi posisi kontrol teman ya. teman ya benar. Untuk Bu Gila sering melaksanakan posisi kontrol teman sebagai teman. Sebagai teman Iya, jadi kita berusaha menganggap siswa itu teman, jadi mencari penyelesaian masalahnya lebih santai. Kalau Bapak, Pak Hamdan, kira-kira posisi kontrol apa yang sering Bapak lakukan? Mohon maaf ya sebenarnya, karena kita sebagai guru bukan hanya sebagai pendidik, pengajar, tapi kita juga sebagai manajer di kelas kita, dan kita juga sebagai teman dekat siswa kita. Jadi jadikan siswa itu bukan anak buah kita atau anak didik kita, jadikan anak pendidik kita itulah teman, sehingga dia bisa menghargai kita, bisa memberikan manfaat kepada kita. Apa yang kita lakukan dia bisa terima. Contohnya kalau anak terlambat, ya usahakan kita tegur dengan baik-baik. Kamu kenapa terlambat? Oh gini alasannya seperti ini. Nah kita juga terus lambat terus. Nah kebetulan ada di saya yang satu orang nih, Kusmiati. Dia namanya Kusmiati, dari kelas 1 sampai kelas 5 katanya sering terlambat terus. Sering jarang masuk malah. Sampai sekarang juga masih belum masuk. Kemarin saya bikin kesepakatan, kalau kamu mau menghargai Bapak, jadi guru kamu, tolong hargai Bapak. Jadi kamu harus sering masuk. Dan orang tuanya kemarin saya panggil juga. Kalau memang hargai teman-temannya, jangan sampai nanti ini nggak masuk tapi dia lulus. Nah jadi pertanyaan. Jadi dia 1 bulan itu masuk, dihitung kalau nggak salah selama 3 bulan saya ngajar ini, itu 1 bulan masuk itu 5 hari.
Itu sering nolak. Nah kemarin saya kesepakatan, akhirnya dia pasti tegur masuk. 2 hari, 3 hari, 4 hari nggak masuk lagi. Nah ini saya bilang, ini mungkin kita udah pendekatan, udah ini. Kalau kita keraskan lebih parah lagi. Nah ya mudah-mudahan, tapi kemarin udah mulai masuk lagi. Ya alhamdulillah apa yang saya lakukan kepada Sofian, dia sampai orang tuanya, ibunya, tahun kemarin juga ada, kebetulan sekarang juga ada, tahun kemarin juga ada Sofian. Kita melalui pendekatan kepada anak. Jadi kita ajak. Alasannya apa? Kenapa? Nah ternyata dia itu di kelas itu, Sumiati itu, kalau di ini dibikin kelompok, ini teman-temannya menolak. Nah ini adalah suatu kasus, makanya kita harus seperti itu. Jadi teman-temannya, kamu Kusmiati masuk kelompok ini, jangan Pak, kamu masuk kelompok ini, sampai si Sakandi sendiri grupnya itu menolak. Nah gimana? Ya saya lagi berpikir di kelas Pak Ardi juga katanya dia kemarin konsultasi dengan guru olahraga saya, dia digabungin kelompoknya sama laki-laki. Karena anak perempuan dari mau. Nah, anak perempuan gak ada yang mau. Itu kita saya itu. Nah kita sebagai guru, kita juga harus berkomunikasi dengan guru-guru yang lain. Kenapa nih anak ini tersebut? Nah inilah permasalahan seperti itu Bu Ade. Ya. Makasih ya Pak. Ya itu memang tugas guru ya untuk menentukan posisi kontrol apa yang kita gunakan sehingga efektif bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di siswa kita. Mungkin kita setiap harinya tidak terlepas dari 5 posisi kontrol ini ya. Ada kalanya kita bertindak bijak, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah anak. Tapi ketika mungkin si anak ini udah susah dibilangin atau nggak mempan nih dengan memantau, dengan kita memposisikan kita sebagai teman, dan udah sampai membuat dia merasa bersalah pun nggak ngaruh. Nah, jadi nggak ada motivasi intrinsik dari siswa itu untuk berubah. Akhirnya posisi kontrol penghukum lah jadi cara terakhir. Ya sebenarnya memang posisi kontrol penghukum ini sekarang sudah tidak dibenarkan karena memang ada HAM juga ya, Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi memang tugas kita sebagai guru sekarang makin berat. Kita mau mendisiplinkan anak, tapi kita juga ingat ada aturan yang bisa menjerat kita. Nah, melalui motivasi penghukum, posisi kontrol penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ini bisa menjadikan identitas siswa itu menjadi orang yang gagal itu makin terlihat. Seperti tadi Sinaren itu salah, memang dia datang terlambat. Langsung ditegur, kamu datang terlambat kenapa? Nah itu merasakan siswa, oh iya saya terlambat. Kayak misalkan saya terlambat juga bawa kepala sekolah, kemana kamu dek baru datang? Pasti saya, oh iya ya. Ya memang kalau saya mikir juga, iya. Ya, jadi bisa membuat identitas kegagalan seseorang atau siswa itu makin terlihat. Nah ini ada kalimat-kalimat yang bisa menjelaskan kita menerapkan posisi kontrol yang mana kepada anak ini. Yang pertama itu sebagai penghukum kita menghardik, menunjuk-nunjuk siswa, menyakiti dan menyindir, itu termasuk membuat posisi kontrol penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah itu lebih kepada seharusnya kamu itu begini. Nah mungkin itu ketika anak susah dikasih tahu itu seringnya begitu saya. Orang tua kamu udah banting tulang nyari uang untuk sekolah kamu, memang sekolah kamu gratis tapi tiap harinya kamu butuh uang jajan, butuh seragam, itu harganya nggak murah. Nah kamu mau bikin orang tua kamu sedih? Kamu yang datang, orang tua kamu berharap kamu di sini bisa belajar, kamu datang di sini cuma duduk diam pulang. Cuma seperti itu, kasihan orang tua kalian yang mengharapkan kalian. Jadi lebih kepada posisi pembuat merasa bersalah, ya mungkin siswa itu makin cuma itu bisa menimbulkan atau mengembangkan karakter negatif pada siswa ya, yang akan menghancurkan sel-sel sarafnya gitu. Ketika kita membentak anak itu sebenarnya beberapa sel saraf yang ada pada otak mereka itu mati.
ya rusak gitu. Nah, untuk teman lebih kepada membuat alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau itu lebih kepada ini data, dilihatin aja tuh sekarang jam segini sini baru datang, ini sekarang yang pikir siapa nih, ini kok masih kotor, dipantau itu. Jadi lebih ke apa, dikumpulin data. Tapi nah di posisi kontrol ini ada positif negatifnya. Kalau posisi kontrol teman itu lebih kadang siswa melunjak ya, lebih karena mereka merasa guru saya mah baik, guru saya mah santai, akhirnya mereka ya udah makin gak ada batas antara guru dan siswa. Memang kalau seperti dulu kita, saya kecil ya, mungkin kita semua aja, kita ketemu guru juga sungkan. Kalau anak sekarang mah ditanya, kenapa kamu gak sekolah? Mereka dengan entengnya bilang, males bu. Masya Allah. Ya mbak gitu. Mungkin kelas 1 mah memang wajar ya, karena memang anak kelas 1 mah masih polos. Kalau siswa kelas 5, kenapa mereka buka masuk? Males bu. Ya Allah, dengan enaknya dia bilang seperti itu. Ya itu kan sama aja, mereka nggak menghargai. Bahkan orang tua murid sekarang itu enak aja bilang, bu ada urusan keluarga, bu ke rumah neneknya. Nah itu yang kadang WhatsApp itu, grup sekarang itu dibuat enteng oleh siswa. Ya, mungkin kedepannya kita bisa bikin aturan ya, mungkin kesepakatan, jangan aturan ya, lebih kepada kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah antara wali murid dengan sekolah, bagaimana baiknya ketika siswa ada keperluan yang mengharuskan siswa itu nggak masuk sekolah, ada yang surat izin formal lah, jangan lewat WA seperti itu, kayak ya udah gampang aja, nggak masuk aja gitu. Seolah-olah bohong itu ya udah sekarang mah nggak kelihatan gitu. Ya, jadi ini perkataan-perkataan yang bisa kita ucapkan dari berbagai posisi kontrol. Kalau penghukum dan pembuat merasa bersalah itu lebih kepada identitas gagal. Siswa itu akan merasa gagal. Kalau teman dan pemantau, karena posisi ini lebih mengingatkan siswa akan kesepakatan kelas, akan apa yang mereka lakukan, itu lebih kepada menimbulkan identitas berhasil atau sukses. Nah, ini manajer, posisi manajer ini posisi kontrol yang paling efektif. Guru harus benar-benar bijaksana, benar-benar cari cara yang tidak menyinggung siswa, membangun siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, jadi itu posisi kontrol yang sering kita lakukan, namun sebaiknya untuk kedepannya kita bisa melakukan atau menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada siswa kita. Nah, ini pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu ini tadi ya, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu lebih kepada menghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah itu sebagai teman. Kalau pemantau itu lebih mengikat data ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini ya? Biasanya anak kelas rendah itu lebih senang dengan reward seperti itu. Yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah itu lebih kepada posisi manajer. Nah ini terakhir tadi, penghukum juga bisa ya, kamu selalu datang paling terakhir. Itu ucapan-ucapan yang bisa dikatakan guru dalam menerapkan berbagai posisi kontrol ketika menghadapi masalah yang terjadi pada siswa. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Setiap individu melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Tadi yang saya jelaskan ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Ya, nah ini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk menghindari hukuman, biasanya kita melakukan sesuatu. Nah itu termasuk motivasi eksternal. Saya melakukan ini nih, kegiatan diseminasi ini, ya mungkin ada motivasi eksternal saya ya untuk memenuhi tugas. Bapak Ibu juga ngikut di sini mungkin karena motivasi eksternal.
iya saya bantuin Bu Ade deh, kasihan nggak ada yang datang. Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Tapi kalau ada motivasi internalnya, mungkin saya pengen tahu nih apa sih yang mau dibicarain Bu Ade, apa sih yang mau dibagikan Bu Ade hari ini. Nah, itu termasuk motivasi eksternal dan internal dari diri manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Biar dapat transport dari kepala sekolah, saya mau ikut lomba peer teaching. Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Nah, yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Gimana Pak Saudara? Pak Saudara mau curhat? Ya, jadi itu termasuk motivasi internal, tujuan disiplin positif. Jadi sesuatu yang ada dari dalam diri kita aplikasikan, dan ada pengaruh dari luar selama itu positif boleh. Ya, kita saling membantulah, saling kolaborasi. Nah, ini yang tadi saya bicarakan tentang keyakinan kelas. Memang keyakinan kelas ini bersumber dari kesepakatan antara guru dan wali murid. Beda ya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ada kalimat-kalimat kalau keyakinan kelas itu lebih kepada nilai kebajikan, kesepakatan guru dan siswa membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Itu termasuk keyakinan kelas. Guru dan siswa tidak boleh membawa barang-barang atau barang-barang yang berbau tajam, membawa senjata tajam gitu misalkan. Nah, jadi ada dua kelompok atau dua personal yang disebutkan di situ. Nah, ini yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Coba Bapak Ibu, kalau bepergian keluar, Bapak Ibu menggunakan helm, apa motivasi Bapak Ibu? Takut ditilang polisi atau biar nggak panas? Ya, takut panas. Takut ditilang, bukan begitu supaya nggak kelihatan mukanya. Biar ganteng, biar cantik kalau pakai helm kan gitu ya Pak? Iya, pakai masker gitu ya. Jadi ya setiap kegiatan mungkin itu memang nggak terlepas dari motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kita menggunakan helm sebenarnya ya paling intinya ya untuk keamanan, karena helm itu mau harganya 300.000, 500.000 sebenarnya itu murah daripada ketika kita jatuh hilang kesadaran, itu lebih bahaya, lebih mahal dari sekedar helm. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter, dan pokoknya segala macam peraturan itu tujuannya untuk mendisiplinkan kita. Cuma kita melakukannya itu untuk apa? Itu tergerak dari diri kita atau untuk mengharapkan reward dari orang lain. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kita kembali ke keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Intinya motivasi intrinsik ya. Nah, ini perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ini pernyataannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, kita lebih kepada kalimat positif, menghormati orang lain. Dilarang datang terlambat, itu kan kalimat negatif. Nah, lebih kepada harap datang tepat waktu. Jadi perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas itu lebih kepada penggunaan bahasanya, bahasa positif dan negatif. Nah, ketika Ibu bilang gini, Bu, besok jangan sampai terlambat ya, atau lebih enak mana ketika Bu besok jangan sampai terlambat, atau Bu besok tepat waktu ya, lebih enak mana? Dibilang jangan terlambat atau besok datang tepat waktu ya?
Nah, lebih seperti itu kan? Nah, anak lebih enak didengarnya. Ya mungkin kembali lagi, tetap aja Bu saya pakai kalimat positif juga kadang orang mah nggak mempedulikan. Ya memang itu kembali lagi kepada motivasi intrinsik seseorang. Ini adalah berbagai macam aspek-aspek budaya positif. Ada lingkungan positif, keyakinan kelas. Yang pertama itu lebih ke peraturan kelas, baru akan menimbulkan atau menghasilkan keyakinan kelas. Nah, nanti akan dari keyakinan kelas ini insya Allah akan membentuk lingkungan positif yang berakhir pada budaya positif. Yang namanya budaya itu kebiasaan dan memang agak susah untuk mengubah kebudayaan seseorang ini. Nah, terakhir ini segitiga restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Lebih kepada diskusi, ngajak ngobrol siswa. Kira-kira apa kesalahan kamu? Seperti yang sudah saya lakukan waktu itu sama siswa saya, Soleh. Siswa ini dia sudah beberapa kali tidak mengirimkan tugas. Kenapa? Alasannya dia bantu orang tuanya ngamen. Ya, ketika saya tanya kemarin kamu bisa menyelesaikan tugas bagaimana? Ya, dia bercerita kalau saya mengerjakan tugas kemarin itu karena saya mengerjakan tugas terlebih dahulu baru bantu orang tua saya ngamen. Nah, baru saya tanya apa sih keyakinan kelas yang kamu langgar kalau kamu seperti ini tidak mengumpulkan tugas? Ya, ini tanggung jawab dan kemandirian saya. Akhirnya coba kira-kira apa yang bisa kamu lakukan ke depannya untuk bisa bisa seimbang. Tujuan dia mulia, bisa membantu orang tua ya. Tapi kita tidak bisa memungkiri tugas dia itu sekarang hak dia itu belajar. Jadi kita tidak boleh melupakan hak dia sebagai anak untuk belajar hanya untuk membantu orang tua. Jadi kasihan kalau sampai dia mengorbankan hak dia. Jadi akhirnya dia sadar, oh iya Bu, saya akan mengerjakan tugas sebelum saya membantu orang tua. Dan alhamdulillah ya memang tidak serta-merta langsung berubah, tapi kita terus melakukan pendekatan. Tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ada beberapa ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahannya. Seperti tadi, dulu kok bisa sih kamu ngumpulin tugas tepat waktu? Nah, dulu saya bisa Bu karena sebelum bantu mak ayah saya mengerjakan tugas terlebih dahulu. Nah, jadi dia belajar dari kesalahan untuk memperbaikinya. Nah, yang kedua, memperbaiki hubungan antara siswa dan guru. Yang ketiga ini tawaran. Ya, coba apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa menyeimbangkan antara membantu orang tua dengan belajar, hak kamu sebagai pelajar. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya, lebih kepada siswa, perenungan diri, refleksi diri kita, apa sih yang saya lakukan sehingga saya bisa dikatakan bersalah. Ya, itu bukan cuma terjadi sama siswa, kita juga sama ya. Apa sih yang saya lakukan ya? Kok anak saya seperti ini? Kok teman saya seperti ini? Ya, kita harus selalu melakukan refleksi terhadap diri kita sendiri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, itu pasti. Seperti tadi yang kebutuhan dasar 5 itu ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, keenam, ciri restitusi diri itu adalah cara yang paling baik. Kesadaran diri itu, refleksi pertama itu lebih kepada kesalahan saya apa, cara memperbaikinya bagaimana, dan kedepannya seperti apa yang bisa saya lakukan. Yang ketujuh, restitusi fokus kepada karakter bukan tindakan. Ya, membangun karakter. Seperti tadi yang saya lakukan pada Soleh itu, jadi saya tidak serta-merta harus kamu salah Soleh, kamu nggak boleh melakukannya itu ke depan. Seperti ini terus. Nah, jadi lebih kepada pendekatan. Soleh melakukan apa? Saya tidak mengerjakan tugas Bu. Apa? Ya, jadi kita memvalidasi kesalahan dia. Gimana caranya? Berbuat salah itu memang wajar, manusiawi, tapi kita harus memperbaikinya agar kedepannya tidak terulang lagi. Nah, yang kedelapan, restitusi itu fokus pada solusi. Nah, tadi ya, jadi kita tidak cuma menyalahkan anak, tapi kita membantu anak untuk membangun dirinya, untuk merefleksikan dirinya
agar dapat solusi dari permasalahannya. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid dari kesalahannya. Dari kesalahannya dia bisa kembali ke kelompoknya lagi. Tadi kan dia merasa oh saya salah, saya tidak mengerjakan tugas, saya telat, saya pemalas. Tapi ketika diajak melakukan restitusi, mereka sadar, oh saya melakukan kesalahan, saya bisa memperbaikinya dengan cara ini. Akhirnya dia bisa kembali ke kelompoknya lagi tanpa merasa dirinya menjadi orang yang gagal. Nah, ini adalah tahapan-tahapan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Itu tadi kesalahan. Kita tanya, apa yang kamu lakukan tadi nak sampai kamu ibu panggil ke sini? Si anak sudah mencari, apa ya yang saya lakukan tadi? Oh, tadi saya mukul si Rio bu. Kenapa memang? Nah, akhirnya kan dia jelasin. Tadi Rio kesel-keselin tuh nyontek hasil kerja saya. Nah, baru kita validasi tindakan yang salah dia. Oke, kamu berusaha mempertahankan hasil kerja kamu. Bagus, itu memang tanggung jawab. Nah, coba. Tapi kamu tidak boleh serta-merta mengganggu teman seperti itu. Kamu bisa melakukan hal yang lebih parah lagi, tapi alhamdulillah kamu tidak melakukan itu. Nah, itu merupakan validasi tindakan yang salah. Jadi kita berusaha mengembalikan siswa itu kepada keyakinan, oh ya saya bisa memperbaiki diri. Jadi nggak langsung menjatuhkan anak itu merasa dirinya gagal. Yang terakhir, menanyakan keyakinan, ya kita mengembalikan rasa percaya diri lagi. Apa sih yang kamu lakukan? Apa yang kamu langgar? Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Itu adalah tahapan-tahapan segitiga restitusi yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru, sebagai seorang orang tua, sebagai teman untuk menyelesaikan masalah orang yang di sekitar kita. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Silakan ada masukan atau yang mungkin bertanya, yang saya juga bukan penjawab yang mulu, tapi saya akan mencoba untuk berbagi apa yang sudah saya dapat, tapi mungkin tidak sempurna karena kemanusiaan, kesempurnaan itu bukan milik saya dan kita semua. Ya, ayo Bapak Ibu. Iya, oke, silakan Bu Bila. Maaf, bukannya bertanya, cuman minta pendapat dari guru penggerak. Tadi kan ada 5 apa tuh? Kontrol ya. 5 posisi kontrol. Nah, terutama kan aku kan megang kelas 1. Nah, untuk anak yang tidak masuk sekolah itu seandainya 3 hari berturut-turut tanpa izin atau tanpa keterangan, di situ ada teman ya Bu ya. Terus lagi pendekatan lalu teman dan pemantau. Nah, boleh enggak di manajer itu kita terapkan di wali muridnya? Jadi kalau kelas 1 nggak mungkin kita tanya terus-terusan dia jawab ini nggak bakal ngerti kan? Boleh nggak posisi guru memberi manajer ke wali muridnya? Jadi wali muridnya yang kita Jadi kita posisi manajer ke wali murid. Tuh. Apa yang maksud cocok nggak gitu untuk di posisi itu kontrol itu. Jadinya untuk kelas 1 terutama ya, kecuali kelas tinggi bisa kan kita terapkan di manajer bisa aja posisi. Tapi kalau untuk kelas 1 kayaknya nggak mungkin ya kalau ada permasalahan seperti itu. Jadinya untuk pemantau dan teman itu kita terapkan di siswa, untuk di manajernya itu kita terapkan di orang tuanya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana budaya positif kita terapkan di kelas agar kelas itu nyaman dan aman. Contohnya, selain dari guru menerangkan dengan senang atau gembira atau gimana ya, kan guru juga kan kadang kalau menerangkan yang nggak enak, murid juga nggak, feedbacknya nggak enak juga kadang ya. Nah, gimana nih caranya budaya positif kita terapkan di kelas untuk nyaman, aman, menyenangkan gitu. Contohnya seperti apa? Maksudnya, takutnya saya lupa. Oke, terima kasih Bu Bila. Untuk yang pertama tadi, ketika siswa melakukan kesalahan ya tidak masuk berturut-turut tanpa keterangan, ya memang untuk kelas rendah
memang seharusnya kita lakukan pendekatan itu dengan wali murid, karena kan memang seharusnya kelas rendah itu punya buku-buku ya, yang seperti diberlakukan di TK-TK ya Bu Neki. Karena fungsinya apa ya? Karena siswa itu memang pemikiran mereka yang real aja, mereka nggak masuk aja, saya belum tahu tanggung jawab saya sebagai apa. Jadi memang kepada siswa kita bisa terapin posisi kontrol teman. Kamu kenapa kemarin nggak masuk? Gitu mungkin yang ketika dia masuknya tuh ya, terus enggak Bu, nggak apa-apa ya kan, namanya anak mah polos ya, misalkan enggak Bu saya nggak datang karena males atau gimana, iya bisa. Nah, Gathering tuh sering banget Mak. gathering ya itu mungkin permasalahan juga. Jadi ya kita ke siswanya kita bisa menerapkan posisi kontrol teman, karena kan siswa kelas rendah mah kita gunakan posisi kontrol Manajer. penghukum ya, itu nggak akan efektif ya, nggak akan didengar karena mereka ya taunya yang real aja, yang konkret. Makanya ketika pembelajaran kan siswa kelas rendah mah ini air, jangan air, tulisan air ya mereka nggak akan paham itu. Jadi ya lebih kepada ke teman, posisi kontrol teman ya, itu yang paling efektif. Kalau manajer mungkin siswa kelas rendah itu masih belum ngerti, belum bisa kita ajak diskusi untuk menyelesaikan masalah. Mungkin ya bisa sederhana tapi lebih kepada teman ya, lebih cocok. Dan untuk ke wali murid, nah memang itu lebih tepat karena kenapa di TK itu diadakan buku penghubung untuk memuluskan atau menjalin komunikasi antara guru dan wali murid. Jadi ibu boleh panggil wali murid yang bersangkutan untuk ibu ajak ngobrol bagaimana apa yang terjadi, yang menggunakan segitiga restitusi tadi. Pertama, ibu bisa menstabilkan identitas dengan cara apa? Ibu mohon maaf, coba deh ibu kira-kira tahu nggak kenapa ibu saya panggil ke sini? Oh iya Bu, anak saya nggak masuk ya selama beberapa hari. Saya lupa Bu ngirim izin gitu misalkan. Nah iya, ibu bisa memvalidasi tindakan saya. Iya betul Bu, memang kalau siswa nggak masuk itu wajar, dan cuma saya mohon ibu juga bisa memenuhi kebutuhan siswa nih untuk belajar. Kalaupun ada masalah ya wajar antara orang tua dengan tetangga atau dengan sesama orang tua, misalnya ayah sama ibunya, tapi jangan mengorbankan anak ya, karena anak itu bagaimanapun tetap punya hak untuk belajar. Nah bisa seperti itu. Terus misalkan iya Bu, kemarin saya pergi atau silaturahmi ke rumah neneknya. Nah iya mah betul, silaturahmi itu baik, tapi ada waktu yang tepat. Atau mama juga bisa kan menitipkan anak mama ke orang dekat lah, ataupun memang kalau memang nggak bisa seperti itu, mama khawatir, mama bisa kirim surat ke saya, telepon lah minimal, nggak usah WA, karena chat itu bisa dia sambil ketawa, dia nulis anaknya sakit tapi sambil ketawa ketiwi, kita nggak bisa tahu ekspresinya ya. Tapi ketika telepon, ya walau kita bisa dengar lah dari suara itu bagaimana mimik yang dia ekspresikan. Jadi seperti itu ya, intinya memang susah itu termasuk dilema guru juga ketika kita memaksa siswa untuk masuk, tapi kadang wali muridnya yang tidak tidak bisa kerjasama dengan kita ya. Makanya kemarin juga saya sempat di share ke grup WA itu, karena wali murid enak aja ngomong, anak saya izin Bu nggak masuk antar saya berobat, anak saya nggak masuk Bu izin ada urusan keluarga. Aduh, anak apa sih urusan keluarganya gitu. Kalaupun memang sekolah malah lebih enak, dia ditinggal di sekolah lebih nyaman. Jadi saya WA itu bukan untuk legalisasi anak enak aja pulang atau nggak masuk sekolah hari ini. Jadi seolah-olah orang tua itu mengajarkan anak untuk berbohong gitu ya. Kemarin contohnya Bu izin dari cuma 1 minggu, izin Bu ada keperluan sekolah, katanya orang tuanya statusnya lagi jalan-jalan dan renang. Ya Allah, dan anak itu foto bersama itu parah banget. Iya bukan. Si itu enggak parah
aduh gimana Iya, orang iya. kita ya kita mau marah terjadi. Iya, itu intinya kan motivasi internal wali murid itu ya. Kan bocah mah ketahuannya juga. Iya, kalau siswa mah nggak ada. Jadi kita ajak siswa wali muridnya yang untuk untuk melakukan segitiga restitusi itu bisa juga mengadakan posisi kontrol tadi manajer ya, karena kita kalau menggunakan posisi kontrol pembuku kan nggak mungkin gitu ya. Terus tadi yang kedua, bagaimana cara menerapkan pembelajaran budaya positif ya. Nah sekarang budaya positif yang bisa kita terapkan di kelas itu sebenarnya banyak ya Bu. Ice breaking itu termasuk salah satu budaya positif yang bisa kita lakukan sekarang. Ice breaking sekarang kan bukan cuma nyanyi-nyanyi tapi penuh makna. Seperti halnya sekarang yang lagi viral anti perundungan. Nah anak dari lagu itu dia bisa senang ya, tapi juga di dalamnya ada makna. Oh kita nggak boleh saling ngejek nih sama temen, kita nggak boleh saling pukul-pukulan, terus sama pokoknya banyak sekarang pembelajaran yang bisa membuat guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Misalkan bisa membuat kelompok kecil untuk kira-kira apa nih benda di sekitar kalian yang bentuknya seperti lingkaran. Jadi anak kan aktif nyari informasi apa ya, boleh keluar. Jadi budaya-budaya seperti itu bisa kita terapkan. Terus speaking, berdoa juga itu bisa menimbulkan kesenangan mereka. Intinya ya guru secara kreatif dan bisa ini Bu, kita bisa membuat kelas kita itu ramai ya. Boleh nampilin kelompok personil kelas siswa, mereka senang. Saya aja kelas 5 itu anak senang banget, cuma disuruh nempelin fotonya, mereka bangga. Oh saya ada di situ loh gitu. Mereka memberikan foto terbaik mereka. Jadi itu ketika anak merasa senang ada di dalam suatu ruangan, oh ya jadi mereka juga semangat. Ya mungkin ada saja pasti siswa yang nggak ngaruh lah adanya itu dengan adanya seperti apa, tapi tetap kita menghargai siswa yang mau berubah. Ya. Seperti itu Bula. Ya kita saling memakai. Ada yang mau menambahkan jawaban untuk Bula? Mungkin ada budaya positif yang bisa Bapak Ibu bagikan untuk membuat pembelajaran di kelas rendah itu lebih menyenangkan. Bu Anes mau bertanya? Bu Anes mau bertanya. Pak Saudara mau menambahkan? Cukup ya. Bu Bila, nanti kita cari-cari lagi ya informasi. Ya Pak. Oh Bapak menambahin, alhamdulillah. Iya siap Pak. Pada dasarnya kelas rendah itu lebih rentan ya terhadap sesuatu hal. Karena apa? Dia identik dengan mama dan orang tua gitu. Tapi kita juga banyak anak-anak yang sudah bisa mandiri dengan sendirinya. Nah itu ya, kita juga jangan melihat ke anak mamahnya, tapi banyak kita melihat dari segi di mana-mana juga banyak anak yang sudah mulai mandiri. Nah tergantung dari orang tuanya. Ini sebenarnya anak itu lebih kepada yang ekstrinsik ya, apa tadi? Yang dari luar. Nah, kalau anak kelas 1 itu lebih cenderung kepada luar. Anaknya pengen sekolah. Kadang-kadang orang tuanya ada keperluan. Udah kamu jangan sekolah dulu. Ikut mama aja jalan-jalan. Pasti anak kan jalan-jalan milih sekolah, benar nggak? Nah itu jadi inilah jadi untuk mengatasi hal tersebut kita sebagai lembaga pendidikan harus memberikan arahan pendidikan kepada orang tua. Sekarang ini jarang sekali orang tuanya itu diberikan pendidikan tentang bagaimana cara mendidik anak, bagaimana mensukseskan anak. Nggak pernah ada. Jadi kita upayakan untuk ini, kita kumpulkan orang tua, berikan pendidikan kepada orang tua yang bermanfaat, bahwa anak itu kalau nggak masuk dampaknya seperti ini. Jadi orang tuanya juga harus diberikan arahan, diberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan. Tapi nyatanya dari lingkungan sendiri kadang-kadang orang tua itu lebih memilih anaknya hajatan, udah kamu jangan sekolah.
3 hari nggak sekolah karena bantu hajatan, sedangkan anaknya nggak ngapa-ngapain di tempat ya. Itu satu orang, tetangganya ngikut semua di sampingnya, akhirnya nggak sekolah semua, akhirnya datang ke kelas cuman 10 orang. Ya kan, nah itu yang terjadi. Jadi intinya kita sekarang ini bagaimana memberikan pemahaman pendidikan itu penting kepada orang tua. Untuk kelas 1, kelas dasar dari kelas 1 sampai kelas ini. Karena kalau kita biarkan terus gitu, ya anak lebih cenderung kepada, karena anak tidak mengerti. Yang mengerti itu orang tuanya. Makanya kita dengan adanya ya Bu Ade sebagai guru penggerak ini, ya mudah-mudahan nanti kita ke depannya kita berikan setiap kelas itu berikan diundang wali muridnya untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan. Jadi itu kalau tunggal ini kan ya terus ya begitu itu, apalagi nanti musim hujan. Kosong ya Pak? Ya kelas-kelas yang wayahnya aja nanti palingnya 5 orang 4 orang. Ya kan kalau udah musim hujan. Jadi lebih mengalah kepada situasi keadaan daripada dia menuntut ilmu. Itu jadi itu Bil. Jadi kita ada apa yang disebut jadi tiga menurut saya tadi siswa, pendidik dan orang tua. Jadi bagi lingkaran segitiga itu, bentuk segitiga itu kita gunakan siswa, orang tua dan kita sebagai pendidik. Nah itu jadi kita undang dari tengah-tengahnya adalah belajar dan pendidikan. Bagaimana supaya paham orang tuanya, sehingga anaknya tidak sekolah dia bisa memotivasi anaknya kalau sudah beri pemahaman. Jadi kita juga dibantu oleh orang tua. Makanya kalau orang tua yang ngerti pendidikan, anaknya kamu sekolah aja, malah lebih anaknya itu dibuang jauh dari orang tua dibandingkan dia di rumah. Kadang-kadang pesantren ini. Nah itu kan apa? Dia mengerti, memahami pentingnya pendidikan. Masa depan anak lebih penting daripada anak harus dibiarkan. Nah seperti itu. Nah untuk motivasi supaya menyenangkan apa yang dari Wade bilang, ya kita membuatkan iklim suasana kelas yang kondusif. Kita buat metode-metode atau cara belajar kita sesuai dengan kemampuan kita. Jangan dipaksakan dengan metode-metode yang orang. Sedangkan orang metodenya gini. Ya yang penting anak senang, manajernya kita, anak senang dan berhasil pembelajaran itu kita lakukan. Jangan teori ini masuk, akhirnya kita juga bingung. Jadi terapkan apa yang kita bisa, apa yang kita tahu, dan anak juga senang dan berhasil. Itu aja. Jadi kita buat suatu perubahan-perubahan di dalam pembelajaran kita yang kita bisa aja. Jangan ngambil adopsi gini-gini, sedangkan kita akhirnya senang kagak bisa, akhirnya nggak. Ya teori ini kita pakai, akhirnya diterapkan amburadul. Ya kita yang kita punya kelas-kelas kita. Keberhasilan itu bukan dilihat dari orang lain, tapi diri si anak itu. Udah kenal A, ya itu udah berhasil. Udah kenal B, dia udah berhasil. Nah gitu. Nah itu boleh. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak Pak Hamda sudah menambahkan atas pertanyaan Wila. Sudah cukup? Ya. Ada yang mau nambah lagi? Bu Anes? Oh, Bu Anes mau tanya. Ini pertanyaan terakhir ya, karena mungkin yang lain sudah lapar, ngantuk. Pertanyaan terakhir tapi ada 10 pertanyaan ya. Terima kasih kesempatannya. Di sini saya mau bertanya. Alhamdulillah di sekolah kita sudah diterapkan pembinaan positif seperti kayak buang sampah pada tempatnya, berdoa sebelum dan sesudah belajar ya. Nah, bagaimana kita menerapkan hal itu di rumah mereka masing-masing? Terkadang kan siswa lebih nurut sama guru ya, disuruh seperti ini mau, seperti itu mau, tapi kalau di rumah dia beda lagi. Nah, bagaimana cara kita menerapkan hal positif itu di rumah mereka masing-masing? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Anis. Ada yang menjawab Pak Sudar? Ayo, tadi gimana Pak Sudar? Orang tua. Ya. Ya ada apa di rumah? Kata guru ya. Akhirnya guru mama tadi nggak diingat lagi. Ya, mungkin ya saya bisa menjawab bersama saya ya untuk Bu Anis.
Ya, memang terkadang guru itu lebih didengar dibandingkan orang tua ya. Terkadang kalau disuruh, nak itu ambil sampah, langsung diambil. Terkadang kalau di rumah itu ketika orang tuanya menyuruh saja, misalnya ke warung ya, nah tolong ibu belikan ibu misalnya minyak goreng ke warung. Terkadang anak itu misalnya lagi main HP, mama baru saya juga main HP ya, udah disuruh-suruh terus gitu ya. Nah iya, contohnya kayak gitu. Nah kenapa hal itu bisa terjadi ya? Ya mungkin kalau menurut saya ya, ini menurut pendapat saya, terkadang orang tua itu kalau menurut saya itu terlalu memanjakan. Apa-apa dimanjakan seperti tadi paham dan contohkan. Ya seperti yang terjadi di lingkungan kita kan, saya nggak mau jauh-jauh ya, yang sudah kita kasih tahu seperti Pak Baru sudah menyampaikan kepada orang tua, tolong kalau belajar itu anak itu nggak usah ditungguin ya kan, kayak gitu kan. Dan tujuannya untuk nggak ditungguin itu kan tujuannya untuk memberikan anak itu lebih berani, lebih percaya diri, apa-apa nggak mama ya kan, tujuan kayak gitu ya. Beda sekali dengan sekarang ya kan, zaman dulu ya pasti bapak ibu itu pernah ya merasakan pendidikan waktu kelas 1. Saya juga pernah merasakan, saya sekolah di sini. Waktu itu daftar sehari terus dan hari kedua itu tuh udah nggak ditungguin lagi gitu. Jadi anak-anak itu lebih percaya diri, lebih berani, apa-apa nggak harus mama, apa-apa nggak harus mama. Nah, ya kayak gitu. Nah kalau sekarang itu kan ditungguin, bahkan sampai gelar di depan kelas itu saya mau pengen ke WC juga terkadang sampai ibu-ibu kan orang tua sampai ribet mau lewat juga gitu kalau mau WC. Jadi ya anak kurang percaya diri kayak gitu. Kalau itu kurang percaya diri, nggak berani gitu. Jadi dari situ saja, jadi anak-anak itu ya nggak berani kayak gitu ya gitu. Jadi nggak bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan gitu. Contohnya saja kan kalau terkadang kelas rendah ya, contoh ada kasus ya kayak kemarin itu ya, mau ke toilet aja kan nggak berani gitu, karena nggak ada mamanya mana ya. Iya kayak gitu. Jadi kurang mandiri gitu. Nah iya, budayanya nggak ada. Jadi untuk mengutarakan apa yang dia rasakan ke guru itu jadi nggak berani gitu. Mungkin gitu saja yang bisa saya jawab Bu Ades ya. Mohon maaf kalau bila ada kekurangan. Mungkin Bu Ade bisa menambahkan. Terima kasih Pak Sudah. Jadi intinya lebih kepada ini ya, kita kolaborasi dengan wali murid, karena rumah pendidikan pertama itu awalnya dari rumah, dan di rumah itu manusia atau individu yang jadi guru utama bagi anaknya itu biasanya mamahnya, orang tua ya, karena ya memang dari lahir anak sudah terus selalu bersama orang tua. Apa yang dikatakan mamanya, mama yang pertama dengan mama, papa baru. Nah itu intinya memang dari lingkungan keluarga dulu kita membangun kesadaran dari calon wali murid. Nah berarti sebaiknya kita adakan rapat wali murid dulu ya di awal tahun pembelajaran. Jadi kita kumpulin semua wali murid dan terutama kelas 1 boleh. Nah kita adakan kesepakatan gimana nih untuk membangun kemandirian siswa itu. Jadi bukan masalah anak saya nggak bisa pipis sendiri Bu, anak saya nggak bisa jajan sendiri Bu, tapi bagaimana cara anak dibiasakan atau membangun budaya positif anak untuk melatih kemandiriannya, untuk melatih tanggung jawabnya, bisa bahasanya membersihkan setelah pipis. Nah itu termasuk salah satu nilai kebajikan universal yang bisa kita terapkan di sekolah. Nah intinya sekarang kita bisa melakukan kolaborasi ya. Pada dasarnya memang dari segala kegiatan kita membutuhkan kolaborasi dengan segala pihak. Ada yang mau ditanya lagi Bapak Ibu? Sudah cukup ya? Oke, untuk kesimpulan hari ini, jadi memang kita untuk melakukan kegiatan atau pembiasaan terhadap budaya positif itu memang dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Memang siswa sebagai tujuan utama kita. Tujuan utama kita dalam mencapai tujuan pembelajaran, siswa yang cerdas, siswa yang berakhlakul karimah, bertakwa, kreatif, agar bisa menunjang kehidupannya nanti di masa depan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Mereka harus bisa kreatif untuk mengembangkan skill mereka. Ya seperti halnya tadi saya utarakan Tanah Abang sampai menjerit, karena mereka nggak menyeimbangkan atau nggak mengembangkan potensi mereka sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Seperti halnya dengan pendidikan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara itu, kita mendidik anak itu harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak yang di pesisir pantai kita tidak bisa ajarkan mereka menanam teh. Ya mengajarkan bisa, tapi nggak bisa kita paksakan untuk mereka mengerti tentang itu. Tapi kita sesuaikan dengan lingkungan kita, kodrat alam mereka dan kodrat zaman yang kita sesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Kita nggak bisa ajarkan anak untuk udah nonton TV aja, nggak bisa, karena memang perkembangan sekarang makin canggih. Anak bisa dengan mudah mengakses informasi dari berbagai pihak. Tugas kita apa? Sebagai filter, sebagai fasilitator untuk anak agar bisa memilah, oh ini perbuatan baik, oh ini nggak baik, oh K-pop boleh, tapi ada sesuatu yang harus kita saring dari kebudayaan luar gitu ya. Jadi intinya segala sesuatu yang kita inginkan dapat dicapai oleh peserta didik itu bisa kita lakukan dengan budaya positif, tentunya dengan kolaborasi berbagai pihak. Itu ya Bapak Ibu, setuju? Oke, udah ngantuk ya? Iya, oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu atas kehadirannya hari ini dalam pelaksanaan diseminasi budaya positif yang saya lakukan untuk pemenuhan tugas program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Insya Allah semua ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi pemacu dan pemicu kita agar menjadi pendidik dan orang tua yang makin bijaksana, makin cerdas dalam menempatkan posisi kontrol yang kita miliki sebagai manajer untuk membangun atau mengantarkan anak dan siswa kita menuju cita-cita mereka. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sekian dari saya. Saya mohon maaf atas kesalahan yang saya ucapkan atau saya perbuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.